Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dzukhrina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng sedaya jamaah pengaosan Mushola Baiti Salam sedaya kemawon rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, monggo kita sami nglairaken raos bingah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wonten enjang menika kula panjenengan sedaya saged pinanggih wonten musala iki saperlu ngaos sareng-sareng babagan fikih. Mugi-mugi kanthi ngaos fikih menika ibadah kita semakin sae, ibadah kita saged dipun tampi dening Allah dalam Allah Subhanahu wa taala keranten sesuai kalian aturan-aturanipun. Kaping kalih salatu salam kita aturake dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad, yakni diam sebentar di sini sekedar membaca subhanallah, kecuali antara bacaan amin dan bacaan surat. Bagi imam dalam sholat jahriyah, sholat yang dibaca dengan keras, itu lebih dari bacaan subhanallah, tapi sekedar kira-kira makmum cukup membaca Fatihah. Ya tentunya dengan ukuran sedang. Sementara kalau antara amin dan bacaan surat, imam supaya sibuk membaca atau berdoa dengan pelan. Tapi yang lebih baik membaca Al-Quran atau mengulangi bacaan Fatihahnya. Saktatus salati utai piro-piro meneng di dalam sholat, yakni diam yang disunahkan di dalam sholat. Sitatun itu ada 6. Yang pertama baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi. Yang pertama diam di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi begitu Allahu Akbar, diam sebentar sekira cukup membaca subhanallah, baru membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak sekali, antara lain wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi misalnya Allahu Akbar, diam sebentar baru inni wajjahtu wajhiya. Jangan langsung ya. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillah, jangan langsung. Tapi ada diam sebentar. Ada lagi bacaan doa iftitah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasila. Ada lagi doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i was salji wal bardi. Pokoknya doa iftitah bukan hanya satu, banyak. Baik baca doa iftitah
A, B atau C atau D mungkin. Yang penting antara takbiratul ihram dan doa iftitah ada saktah, ada diam sebentar. Terus yang kedua, terus yang perlu diketahui lagi bahwa doa iftitah itu tidak disunahkan kecuali dengan 5 syarat. Ya, doa iftitah tidak disunahkan kecuali dengan 5 syarat. Yang pertama, di selain sholat jenazah. Berarti kalau sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Misalnya Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, nggak usah kabiru, nggak usah. Itu kalau sholat jenazah. Yang kedua, tidak mengkhawatirkan ketinggalan waktu ada, waktu adaan. Misalnya, kalau sambil baca doa iftitah, nanti takut waktunya keluar, waktu sholatnya keluar sehingga sampai nanti ada rakaat yang qadha, maka tidak disunahkan. Jadi, misalnya sholat subuh kurang, hanya cukup untuk baca yang wajib saja, ya udah jangan baca doa iftitah. Lah, waktu ada itu waktu yang cukup untuk 1 rakaat. Ya. Maksudnya ngeten. Misalnya sampean sholat subuh, belum sampai 1 rakaat kok sudah meletak, sudah matahari sudah terbit, berarti qadha. Tapi kalau saat masih menangi 1 rakaat dalam waktu, maka masih disebut ada. Ya. Jadi misalnya sampean kok sholat 1 rakaat, baru 1 rakaat, kemudian belum sampai 2 rakaat sudah terbit matahari, maka itu masih dikatakan adaan. Walaupun rakaat kedua sudah keluar waktunya, itu masih dikatakan ada. Lah misalnya sampai baca doa iftitah kok enggak menangi 1 rakaat pun, maka doa iftitah tidak disunahkan. Misalnya sholat subuh kurang 1 menit, kalau sampai baca doa iftitah jelas enggak cukup 1 rakaat, maka ya jangan baca doa iftitah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Misalnya sampean jamaah, ya, jamaah. Kalau sampean baca doa iftitah belum sampai rampung, nanti imam sudah membaca Fatihah, maka ya tidak disunahkan baca iftitah. Oleh karena itu, bagi seorang imam hendaknya dia harus bijaksana ketika setelah takbiratul ihram ya baca doa iftitah yang pelan. Kira-kira makmum sudah selesai baca doa iftitah, sampean belum baca Fatihah. Misalnya ini, sampean datanya terlambat, imam masih diam, ya, tapi terlambat. Nah, kalau sampean baca doa iftitah, nanti baru pertengahan iftitah, imam mungkin sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka
sampai tidak disunahkan baca doa iftitah. Ya. Jadi syarat yang ketiga, makmum tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Berarti kalau sudah ketinggalan sebagian Fatihah, sampai nggak usah baca doa iftitah. Yang keempat, tidak menemukan imam di selain berdiri. Misalnya sampean mau masbuk sampai di sini, sampai di belakang imam, imam sudah i'tidal. Ya. Meskipun sedang i'tidal kan sampean tetap sunah ikut kan. Enggak harus nunggu sampai imam sujud bangun lagi, enggak harus. Apalagi kalau sujudnya lama, nanti berarti sampean ketinggalan. Nah ini ketika sampean menemukan imam sedang posisi tidak berdiri, ya nggak usah baca doa iftitah. Cuma yang perlu sampean tahu, ketika sampean nggak menangi rukuknya imam dengan sempurna, maka berarti sampean rokaatnya yang itu belum terhitung, walaupun sampean ngikut i'tidalnya. Jadi syarat membaca doa iftitah yang pertama, bukan sholat jenazah. Yang kedua, tidak takut tertinggalnya waktu adaan. Yang ketiga, makmum tidak takut ketinggalan sebagian Fatihah. Yang keenam, makmum tidak menemukan imam di selain berdiri. Ya. Yang terakhir, yang kelima, sampai disunahkan baca doa iftitah kalau belum membaca doa ta'awudz atau belum membaca Fatihah, walaupun lupa. Misalnya sampean Allahu Akbar, a'udzubillah, lalen rumah doa iftitah, ya udah nggak boleh berarti. Kalau sudah baca ta'awudz, sudah nggak boleh baca doa iftitah. Atau sudah baca bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, nyuruh baca doa iftitah terus baca lagi nggak boleh. Jadi kalau sudah baca ta'awudz atau sudah baca Fatihah, tidak boleh membaca doa iftitah. Yang kedua, diam di waktu sholat, yaitu wa baina doa iftitahi wa ta'awudzi, diam antara doa iftitah dan ta'awudz. Berarti wa ana minal muslimin, diam sebentar, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan langsung, jangan wa ana minal muslimin a'udzubillah, jangan. Minal muslimin, diam sebentar baru ta'awudz. Ya ta'awudz itu yang paling utama ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang membaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dan baca ta'awudz ini disunahkan di setiap rakaat. Bukan hanya rakaat pertama tok, tapi di setiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Ya. Lebih-lebih di rakaat yang pertama. Di rakaat pertama ini kesuratan ta'awudz lebih dianjurkan lagi. Lah kalau sudah membaca Fatihah walaupun lupa, tidak disunahkan membaca ta'awudz, ya. Sama dengan iftitah tadi. Kalau sudah baca bismillah atau ta'awudz, enggak disunahkan baca iftitah. Yang ketiga, wa bainal fatihati, lan dalam antara Fatihah wa ta'awudzin ta'awudz. Diam antara bacaan Fatihah dan ta'awudz. Jadi setelah minasyaitonir rajim, berhenti sebentar, baru bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, jangan.
tapi diam sebentar. Wa baina akhir Fatihah lan dalam anten akhir Fatihah. Wa amin maca amin. Kemudian diam di antara akhir Fatihah yaitu Abdolin dan bacaan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar baru amin. Jadi setiap orang yang membaca Fatihah, baik di waktu sholat atau di luar sholat, itu supaya membaca amin, sunnah. Baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Ya. Sedangkan lafadz amin sendiri, itu ada 4 bahasa. Yang paling fasih itu amin. Yang paling fasih amin. Yang kedua dibaca pendek hamzahnya, nanti amin. Yang ketiga dibaca panjang tapi dibaca imalah, ya. Jadi imalah berarti kaya majriha niku ya. Amin ngono iki. Yang keempat mimnya ditasdid. Amin. Jadi ada 4 bahasa. Kemudian antara Fatihah dan amin itu disunahkan membaca Robbi Firli, ya. Robbi Firli. Tapi yang perlu saya tahu, yang sunnah membaca Robbi Firli itu yang membaca Fatihah. Misalnya ini, aturannya kan ketika imam membaca Fatihah, sampean diam. Misalnya kalau imam Bismillahirrahmanirrahim tekan waladdallin. Saya diam sebentar terus baca Robbi Firli amin. Nah, ketika saya baca amin sampai membersamai. Ya, bareng. Berarti sampai yang belum baca Fatihah tidak disunahkan baca Robbi Firli. Ya. Kadang kan imamnya baca waladdallin sampean Robbi Firli. Padahal sampean belum baca Fatihah. Jadi sampean baca Robbi Firli itu untuk Fatihahnya sendiri nanti. Jadi setelah amin bareng-bareng, saya sebagai imam diam. Lah dalam diam saya ini menunggu sampean membaca Fatihah. Ketika sampean sudah selesai baca Fatihah, baru saya baca surat. Ya. Sementara kebanyakan kan imam itu setelah waladdallin amin langsung baca surat. Biasanya. Nah, sunahnya mestinya diam. Imamnya diam. Sekira sampean cukup membaca Fatihah. Lah, saya diamnya ngapain? Saya ya baca Fatihah lagi atau doa apalah terserah. Sekira selama sampean cukup untuk membaca Fatihah sebagai makmum. Jadi ketika saya baca surat, sampean mendengarkan. Jadi baca Fatihah ya sampean mendengarkan, baca surat juga sampean mendengarkan. Nek ngene iki surat kanggo kapan lagi traweh ora kanggo. Traweh wis urung linir uramu wis amin dingin waladdo amin. Nah niki kadang sing kirang pas ngeten niku. Tarawih niku bukan salat cepet ya. Jadi pun kayane wis terpatri teng mriki nggak tarawih niku cepet niku lho. Padahal mboten. Tetep kudu sesuai aturan.
Yang kelima, wa baina amin was surah. Antara bacaan amin dan surat. Itu supaya diam sebentar. Ya. Ini untuk selain salat jenazah. Dan untuk selain orang yang tidak menemukan air dan debu, kalau dia orang yang junub. Nah. Lah sunnahnya ini, kalau sholat subuh pada hari Jumat, itu rakaat pertama baca alif lam mim tanzil, sajdah atau alif lam mim sajdah. Yang kedua, hal ata al insani hin minad dahri lam yakun syai'un madhkura. Di surat ad-dahr atau surat al-insan. Yo wong kesepuhan yo ora kuat iki maca semene akeh. Maca hal atawis suwen yo. Terus kalau sholat Jumat rakaat pertama supaya baca surat Jumat. Semuanya bukan akhirnya, semuanya dari sesurat. Terus sholat kedua surat Al-Munafikun, semuanya. Boleh juga di rakaat pertama sabihis marabbikal a'la. Rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini semua dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sholat Id, surat Id, rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua iqtarabatis sa'ah, atau sabbihisma rabbikal a'la sama hal ata, sama dengan Jumat tadi. Nah kalau sholat sunnah subuh, ya, kalau 2 rakaatnya sunnah subuh, setelah Fatihah di rakaat pertama itu supaya baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua qul huwallahu ahad. Lah kemudian kalau sunnah maghrib, ya, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad juga. Sama dengan surat rakaat tawaf atau salat istikharah juga kuliah dan kulhu. Lah kalau witir, ya witir misalnya 3 rakaat. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua kuliah. Ya. Kalau witir 3 rakaat ya. Rakaat pertama sabihis marabbikal a'la. Rakaat kedua apa? Kuliah ayyuhal kafirun. Nah, rakaat ketiga itu kulhu terus falak bin nas. Disabihis kuliah terus kulhu sama falak bin nas. Itu kalau witir. Yang keenam, diam di waktu salat ini wa baina surati lan indam antara surat wa ruku lan ruku. Jadi misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar baru ruku. Jangan begini ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad enggak diam sama sekali langsung turun. Jangan. Tapi diam sebentar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar baru ruku. Itulah 6 tempat di mana kita disunahkan untuk diam.
Fasun ay hadza fasun. Fasal menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tumakninah. Al arkanu utai pira-pira rukun allati kang talzamu kang wajib yen dalem allati apa tumakninah tu apa tumakninah. Arbaatun iku papat. Rukun-rukun salat yang diwajibkan tumakninah itu ada 4. Ar-ruku'u rupane ruku wal itidal. Yang pertama yaitu ketika ruku. Iki sampeyan kudu tumakninah. Minimal cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Berarti Allahu Akbar, subhanallah. Enggak boleh Allahu Akbar. Ini berarti enggak tumakninah ini. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Itidal juga demikian. Ya. Rukuk dan itidal ini termasuk keistimewaan umat Muhammad ini. Termasuk baca amin. Baca amin di belakang imam itu juga keistimewaan umat ini. Kemudian yang ketiga wasujud dan sujud. Yang keempat wal julus yang lungguh bena sajdatain. Ini dalam antara sujud loro. Yang keempat yaitu duduk di antara dua sujud. Ini ada 4 tempat yang kita wajib tumakninah. Lah sekarang tumakninah itu apa? At-tumaninah atau tumaninah yaitu tumaninah iku syukur meneng pada rakaat sawise obah, yaitu diamnya anggota kita setelah bergerak dari naik atau dari turun. Bihayf yastaqiru klan sekiranya tetap apa kulo udwin saben-saben anggota mahal yang pangana kulo udwin biqadri subhanallah klan kata subhanallah. Jadi tumanina adalah diam setelah bergerak. Sekira seluruh anggota tubuh kita ini diam, tetap pada tempatnya. Sekedar cukup membaca kalimat subhanallah. Ini hati-hati ya. Misalnya begini. Sampean sujud atau i'tidal. Baru ruku terus Allahu Akbar. Tapi masih goyang-goyang. Nah, ini berarti belum itu tumanina. Sering itu ada orang sholat tapi enggak tumanina goyang-goyang. Misalnya begini, habis ruku ya berdiri Allahu Akbar. Nah ini berarti habis ruku ya, ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah ini belum tenang ini. Terus langsung sujud. Tangannya ini masih goyang-goyang, berarti belum tumanina. Atau begini. Ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, goyang gerak-gerak ini loh. Nah, kan sering itu. Ini terus sujud. Nah, ini berarti belum tumanina. Harusnya kan begitu ruku sami Allahu liman hamidah. Diam loh. Karena Allah baru. Sampean kadang enggak terasa. Lah untuk mengetahui sampean sholat di depan lampu atau apa sih kira bayangan sampean kelihatan di tembok. Nanti sampean bisa tahu sudah tumanina atau belum. Ya, kalau masih gerak-gerak berarti belum tumanina.
Faslun ay hadza faslun. Asbabu sujud sahwi. Otai pira-pira sebabe sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi arbaatun iku ana papat, ada 4. Ya. Jadi sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud untuk menambal kekurangan sholat kita. Jadi sebelum sampean salam, setelah membaca tasyahud akhir, sebelum salam, sampean sunnah melakukan sujud sahwi dua kali sujud. Dan ini baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ya. Jadi sujud sahwi bukan harus sholat fardu, bisa juga sholat sunnah. Ini ada 4. Yang pertama al-awalu tekang kawitan, iku tarku ba'din ninggal sebagian. Min ab'adi sholati saking piro-piro sunnah ab'adi sholat. Meninggalkan sebagian dari beberapa sunnah ab'adnya sholat. Saya contohkan misalnya, nanti akan diterangkan sunnah ab'ad itu ada berapa. Misalnya kunut, itu ab'adnya sholat. Ketika sampean i'tidal, sholat subuh langsung sujud, enggak kunut. Berarti sampai meninggalkan sunnah ab'ad. Maka disunahkan sujud sahwi. Jadi setelah baca tasyahud, sampean diam, sampean sebelum salam sampean sujud 2 kali. Au ba'dil badi atau sebagiannya sebagian. Artinya baca kunut, tapi ada kalimat yang tertinggal. Misalnya Allahumma hdini fiman hadait. Mestinya kan wa'afini. Lah wa'afini enggak dibaca. Langsung watawalani misalnya. Ini juga disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang kedua, asani utahe kang kaping pindho iku fi'lu mang nglakoni barang. Yubtilu kang batalaken po amdu sengaja nemah, walibtilu ora batalaken apa sawulaline nemah. Idza fa'ala nalika guys po ing manasin halilali. Yang kedua, ketika melakukan hal-hal yang ketika disengaja batal sholatnya, tapi ketika lupa tidak batal. Ya. Contoh, memanjangkan rukun yang pendek. Memanjangkan rukun yang pendek contohnya i'tidal. I'tidal ini rukun yang pendek. Kalau sampean sengaja memperpanjang i'tidal batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Lah ini sampean kok dilala i'tidal lupa. Lupa terus bacanya i'tidalnya panjang. Ini berarti sunnah sujud sahwi. Karena melakukan hal yang ketika dilakukan dengan sengaja membatalkan, ketika dilakukan lupa tidak membatalkan. Atau duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu rukun yang pendek. Ya paling baca Rabbi fili warhamni wajmil fani wazun wadini wa'afin wa'fani cukup. Lah sampeyan dadak baca doa itu misalnya ping 5 misalnya. Rabbi fili ping 5. Dengan sengaja batal. Kalau enggak sengaja enggak batal, cuma sunnah sujud sahwi. Atau menambahkan rakaat misalnya. Kalau sampean menambahkan rakaat dengan sengaja batal. Kalau lupa enggak batal. Nah, berarti kalau menambah rakaat lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, asalisu te kang kaping 3. Iku naklu ruknin mindah rukun.
kholiin kang bangsa ucapan ila ghairi mahali maring sak liyane panggonane rukun. Yang ketiga, memindah rukun ucapan. Rukun kan ada ucapan, ada perbuatan. Yang ucapan kayak Fatihah, kayak tasyahud kan ucapan. Yang perbuatan kayak ruku, kayak sujud itu perbuatan. Lainnya memindah rukun ucapan kepada bukan tempatnya. Misalnya sampeyan membaca Fatihah tapi ketika tasyahud. Hari pas tasyahud nih, sampai macamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh, kamu baru sholat dolin. Loh, ini sholat dolin ya. Loh, apa mungkin? Ya mungkin mawon sampai lagi kathah pikirane kok. Lagi mikiri utang, mikiri anak bojo kan. Akhirnya tasyahud sing diwaca Fatihah. Nah, maka ini juga sunah sujud sahwi. Yang keempat, ar-rabi'u te kambing papat. Iku uruknin nibaaken rukun fi'lin kang basa penggawean. Mahtimali ziyadati serta mempertambah. Yang keempat, menjatuhkan rukun perbuatan seperti tadi tidal atau menambahkan rakaat. Dan dimungkinkan tambah. Ya ini sampai ragu-ragu dalam penambahan rukun tersebut. Misalnya gitu. Sholat zuhur sampean ragu. Aku wis 4 rakaat atau telu yo. Papat atau telu yo. Lah kalau ragu-ragu maka supaya mengambil yang sedikit. Ya, berarti mengambil 3. Oh, berarti lebih telu. Sampai nambah 1. Tapi tambahan 1 ini kan masih dimungkinkan rukun lebihan. Artinya jane sampai wis 4. Mung karena mamang supaya mengambil yang sedikit 3. Jadi sampai sholat nambah setunggal malih, rakaat malih. Nah ini sing tambahan ini bisa jadi sudah yang kelima. Maka sampai sunah sujud sahwi. Nah, segi umpamane sampean sudah salam tapi ragu-ragu. Mun salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus sampean ngati ragu-ragu. Aku sih mau sing terakhir, rakaat terakhir wis maca Fatihah purung ya. Wis maca ini enggak pengaruh. Nah, berarti tetap sah salatnya. Karena secara lahir sholat sampean karena sudah salam berarti sudah dilakukan dengan sempurna. Nah. Lah kalau sampean lupa ketika sampean makmum, misalnya sampean lupa akan tasyahud awal, ya. Maka tasyahud awal sampean sudah ditanggung oleh imam, ya. Sudah teng imam. Sama dengan jahar. Kalau maghrib isya subuh kan sampai disunahkan sholat baca dengan keras jahar. Tapi ketika sendirian, ketika makmum, ya yang jahar cuma imamnya tok. Nah, jadi ketika sholat maghrib, isya subuh disunahkan membaca dengan keras kalau sholat sendirian. Lah kalau sholat jamaah sampai makmum, yang sunnah jahar ya imamnya. Lah sampean jahar sampean sebagai makmum sudah ditanggung oleh imam. Nah,
Jadi bukan hanya tasyahudnya yang ditanggung, tapi bacaan kerasnya juga ditanggung oleh imam juga. Termasuk bacaan surat. Ya. Ketika sampean sholat sendiri, kan sunnah membaca surat. Tapi ketika makmum, yang sunnah baca surat ya cuma imam. Lah sampean enggak sunnah baca surat. Karena bacaan surat sampean sudah ditanggung oleh imam. Makanya kalau imam sedang baca surat supaya diam. Jadi sampean bacanya ketika imam diam di antara Fatihah dan surat. Nah kemudian sujud sahwi itu walaupun lupanya banyak, sujud sahwinya cuma 2. Ya, cuma 2. Walaupun lupanya banyak dalam sholat itu. Yang dibaca ya niku. Subhana man la yanamu wala yasud. Subhana man la yanamu wala yasud. Ya. Ada lagi yang baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basaru bi hauli wa quwwati. Seandainya membaca seperti doa biasa enggak apa-apa, misalnya subhana rabbiyal a'la ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetap yang penting ketika mau sujud sahwi niat sujud sahwi. Jadi enggak ada bacaan secara wajib, enggak ada. Fasun ada fasun. Nah, tadi disebutkan disunatkan sujud sahwi. Yang pertama adalah ketika meninggalkan sunnah ab'ad dari beberapa sunnah ab'adnya sholat. Nah ini fasal berikutnya akan menerangkan jumlah sunat ab'ad dalam sholat. Ab'adus sholati utai pira-pira sunnah ab'adis sholat. Sab'atun iku ana 7. Ada 7. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan 7 ini, maka sunnah melakukan sujud sahwi. Yang pertama at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal. Yang dimaksud tasyahud awal ini adalah lafaz yang wajib diucapkan ketika tasyahud akhir, yaitu at-tahiyatu lillah, ya. Salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Yang wajib. Yang sunnah misalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul at-tahiyat at-thayyibat al-mubarakat itu sunnah, ya. Jadi yang wajib diucapkan ketika tasyahud akhir. Nah, kok ditinggalkan itu sunnah sujud sahwi. Yang kedua wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Ya. Duduknya tasyahud awal. Jadi duduknya tasyahud awal juga termasuk sunnah ab'ad. Artinya kalau orang tidak tasyahud awal, tidak duduk, ya, tidak duduk, ya sunnah tasyahud sujud sahwi. Nah contohnya bagaimana? Contohnya begini, ada orang tidak bisa baca tasyahud karena baru masuk Islam misalnya. Kalau tidak bisa baca tasyahud, kan supaya duduk, diam. Kalau bisa baca zikir, baca zikir. Kalau nggak bisa sama sekali, wis jagung ngatur mawon, sama dengan Fatihah. Ketika nggak mampu baca Fatihah, supaya berdiri, diam. Kira-kira selama membaca Fatihah.
Ini tasawuf, ada orang nggak apa tasawuf, ya disunahkan duduk. Loh, duduk saja kok nggak duduk dia? Ya, maka disunahkan sujud sahwi. Jadi antara tasawuf awal dan duduk beda. Ya. Bukankah tasawuf awal itu dengan duduk awal, dengan duduk. Berarti kalau meninggalkan tasawuf awal kan juga meninggalkan duduk. Nah, iya, tapi ada kasus kalau ada orang nggak apal tasawuf awal, itu kan tetap sunnah duduk, walaupun diam. Sekedar lamanya membaca tasawuf. Misalnya tasawuf dibaca 2 menit misalnya, ya dia sunnah duduk 2 menit, karena nggak apal. Loh kok dia duduk pun nggak duduk, nah, maka sunnah tasawuf sujud sahwi. Lah sekarang umpama ini kasus banyak juga ini. Misalnya sampeyan masih sehat, ya, masih muda, bacanya lancar. Lah ternyata imamnya karena sudah tua, bacanya pelan. Sampai sudah rampung tasawuf awal, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imamnya belum rampung, kan sampean diam. Lah diamnya ini apa? Sampai yang suruh apa? Supaya doa, baca doa, ya. Supaya baca doa sampai imam berdiri. Misalnya sampean sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok imamnya masih baca terus sampai doa. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma ftah alaina futuhal arifin, atau doa apalah. Artinya apa? Jangan membaca seperti tahiyat akhir. Ya. Jangan terus wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholeta, jangan. Ya. Tapi supaya berdoa. Lah kalau sampean makmum masbuk, misalnya sampean datang sholat zuhur terlambat 2 rakaat. Berarti kan ketika imam tasawuf akhir, sampean tasawuf awal. Ini sampean bacanya tasawuf apa? Yang ikut imam, karena sampean masbuk. Nah, itu walaupun sampean baru tasawuf awal, karena sampean makmum, ya bacanya ikut tasawuf akhir. Jadi tetap membaca kama sholli ta'ala terus. Ya. Intinya kalau tasawuf awal itu hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau sampean sudah makmum muafik, sudah rampung tasawuf, imamnya masih belum rampung, sunah baca doa. Tidak disunahkan membaca seperti tahiyat akhir. Ya. Yang ke